Hai bookworms, welcome to the Cozy Library. Jadi hari ini aku mau wrap up dan looking back ke buku-buku yang udah dibaca selama tahun 2020. Nah, tapi sebelum itu buat kamu yang belum subscribe, bisa subscribe dulu di bawah sana dan klik lonceng notifikasinya. Thank you juga yang buat kamu yang udah subscribe selama tahun 2020 ini. You are so amazing. Okay, thank you for subscribing and let's go. Jadi di tahun 2020 aku pasang target baca itu cuma 70 buku aja. Dan itu pun rasanya udah susah gitu karena aku lumayan sibuk. Sebulan mentok-mentok tuh cuma bisa baca 5. Dan aku salut banget sama kalian yang sebulan tuh bisa baca belasan buku. Kalian hebat banget. Gak ngerti lagi gimana sih itu bacanya. Tapi gara-gara tiba-tiba di bulan Maret jeder ada pandemi, semuanya di rumah. Jadinya rata-rata setelah pandemi itu aku baca sekitar 8 buku. Kalian ngerasa gak sih waktu lagi pandemi di rumah aja makin banyak yang dibaca selama di rumah aja? Aku juga kayak gitu. Dan akhirnya target baca aku malah terlampaui. Jadi 83 buku dari target yang seharusnya cuma 70 buku. Ya puji Tuhan banget kalau bisa punya waktu luang buat baca sih. Nah, ini aku akan buka 2020 Year in Books versi Goodreads. Nanti aku juga akan jabarin buku-buku apa sih yang lagi aku tunggu di tahun 2021. Oke, ini dia. Jadi jumlah halaman yang aku baca adalah 21.228. Oh ya, aku lupa ada satu buku yang seharusnya nggak ada di Goodreads. Jadi jumlah yang aku baca adalah 84 buku. The shortest book, buku yang paling pendek, judulnya adalah The Cool Bean. Ini aku baca bareng anak-anak yang aku ajar di les Inggris. Dan kenapa aku pilih The Cool Bean? Karena ini buku yang kata-kata cukup gampang, cukup mudah dipahami, tapi ceritanya bagus gitu. Jadi aku coba pilih buku ini buat dibaca bareng-bareng. Lalu buku paling panjang, sebenarnya ini aku nggak baca semuanya ya, karena dia bukunya pilihan gitu. To Be or Not to Be judulnya. Aku pernah review di salah satu wrap up. Jadi To Be or Not to Be ini kalian bisa milih jalan ceritanya sendiri. Kayak kalau kalian milih A, tolong buka halaman segini. Kalian milih B, tolong buka halaman segini. Jadi ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi, makanya bukunya tebal banget. Tapi aku nggak baca semuanya sebenarnya sih. Rata-rata tebal buku di tahun 2020 adalah 262 halaman. Oke. Most popular, buku yang paling populer di tahun 2020 adalah Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Berhubung tahun ini kayaknya aku baca yang versi illustrated, jadinya buku ini ada di sini. 3.866.444 orang juga baca katanya. Dan buku yang paling nggak populer, ini underrated banget, adalah Labirin Waktu karya Kak Berlin G. Ini diterbitin penerbit Koru dan bisa kalian baca di Google Play Books atau di ebook.id. Cuman 3.500, gila itu murah banget dan worth it banget buat dibaca. Jadi aku rekomendasiin banget buku ini buat kalian yang mungkin belum pernah baca buku-bukunya Koru. My average rating for 2020, ini average rating aku buat tahun 2020 adalah 4.1. Ya, ternyata tidak buruk buku-buku yang aku baca di tahun ini. Lalu highest rated on Goodreads, atau buku yang sama semua orang tuh rata-rata di apa sih, rate paling tinggi di Goodreads adalah, ini mengejutkan juga sih, Yotsuba N tanda seru nomor 14. Ini komik dan underrated banget seperti yang aku udah bilang di beberapa video. Komik Yotsuba ini komik yang akan aku keep selamanya karena ini komik yang udah aku baca mungkin ada 10 kali ya. Bukan tipe cerita yang seru tapi heartwarming dan bikin kita ketawa-ketawa. Jadi buku ini aku baca kapanpun aku lagi penat gitu loh. Lalu my first review of the year, atau review pertama aku di tahun ini adalah buku Supernova, salah satu the best book of the year aku. Supernova ini buku ketiga dari Renegades dan pokoknya kalian tahulah seberapa aku sayang sama Renegades. Pokoknya kalian harus coba baca buku yang satu ini, udah diterjemahin sama penerbit Spring. Aku akan kasih link pembeliannya di bawah sana, so check that out. Beneran pokoknya aku kalau ngomongin Renegades tuh kayak langsung
apa ya, selalu pengen nangis, pengen marah, seneng, pokoknya campur aduk deh. Itu buku yang beneran bikin perasaan kalian campur aduk dan harus cobain baca. Oke, itu semua 2020 in books, dan di sini ada list buku-buku yang aku baca di tahun ini dalam beragam genre, beragam apa ya, pokoknya beneran ini tahun yang begitu berkesan di dalam buku-buku. Aku akan sebutin judul-judul yang buat aku berkesan banget. Hai Nico nomor 28, Supernova, Marissa Mayer. Lalu ada Kim Ji-young, lahir tahun 1982, itu buku yang bagus banget. Lalu ada Miiko nomor 32. Jujur aku nungguin Miiko tiap tahun. Kalian juga gak sih? Soalnya Miiko itu bagus banget tapi terbitnya lama banget. Kenapa ya buku-buku yang bagus terbitnya lama? Lalu ada Memory of Glass, salah satu buku yang bagus. Dan ada juga buku yang berkesan banget buat aku tahun ini, Your Name, buku yang waktu aku bahas sama animenya sekalian aku bahas, itu aku nggak nyangka banget tahun ini aku bahas Your Name, tahu-tahu udah 20.000 views. Itu like wow, aku beneran aku buat itu dan aku nggak mikirin awalnya bakal segitu viewsnya. Aku buat karena aku suka banget banyak filosofi yang diselipkan di sana. Dan tahun depan Tenkinoko bakalan keluar, yeay! Aku gak sabar banget buat baca Tenkinoko. Oke, lalu ada A Untuk Amanda. Ini salah satu buku yang berkesan juga. Nevermore, salah satu fantasi yang bagus. Lalu ada Convenience Store Woman, itu unik sih. Elevation, buku Stephen King pertama yang aku baca. We Were Liars, bukunya Ilok Chart pertama yang aku baca dan aku langsung jatuh cinta juga. Whitebird itu underrated banget, kapan-kapan aku harus bahas Whitebird. Dan yang terakhir aku baca Lockwood and Co. dan juga Instant Karma, bukunya Marissa Mayer yang aku udah tunggu dari Agustus. Walaupun dibandingin buku Marissa Mayer yang lain, menurut aku ini yang paling di bawah gitu ya. Tapi bukan berarti nggak rame, mungkin kapan-kapan aku akan bahas. Dan yang terakhir, my last review, dan sebenarnya mungkin bukan last juga ya, bakal masih ada buku-buku lain yang aku baca. Yaitu di sini my last review of the year, I Want to Eat Your Pancreas. Itu aku baru baca kemarin ini, mungkin nanti akan aku review. Sebenarnya buku yang terakhir aku baca, terakhir banget itu diselesaikan adalah Faktua yang membaca kisah cinta karya Louise Sepulveda. Aku udah penasaran banget sama itu. Isinya sastra banget, sebenarnya lumayan berat. Tapi kindly tulis di bawah kalau kalian pingin denger reviewnya. Oke, segitu 84 buku yang aku baca di tahun 2020, cukup berkesan. Dan aku menunggu beberapa buku di tahun 2021. Jadi buku-buku yang akan aku baca di tahun 2021 adalah, yang pertama, aku pingin lanjutin Lockwood and Co. Walaupun bakal banyak perdebatan batin karena serem buat aku. Lalu aku pingin lanjutin juga Percy Jackson, udah lama gak lanjut. Dan aku pengen lanjut ke seri versi yang lainnya gitu. Kalau aku nggak lanjut-lanjut nanti bakal stuck dan keburu males. Lalu aku pengen lanjut juga serial Cinder dari Marissa Mayer. Aku belum lanjut lagi. Sebenarnya Cinder itu bagus, cuman ngegantungnya itu nggak sergereget Renegades. Jadinya aku belum termotivasi lagi buat lanjut, kayak masih perlu jeda waktu gitu loh. Lalu tentunya ada Tenkinoko atau Weathering with You yang aku tungguin banget di tahun depan. Pokoknya itu novel yang udah fix banget bakal aku baca dan aku bakal review lah pokoknya. Lalu ada juga Real Face, novel yang bakal diterbitin penerbit Haru. Aku lihat sedikit sinopsisnya dan ternyata unik banget ceritanya seperti biasanya, dan aku jadi penasaran, jadi aku pingin banget baca Real Face di tahun 2021. Dan yang terakhir ada majalah Monkey. Majalah Monkey ini dari Jepang, tapi sebenarnya garapan orang-orang di seluruh dunia juga sih. Aku penasaran banget karena ini majalah sastra paling pertama di Jepang, dan aku nggak sengaja menang kuis dari majalah Monkey karena waktu mereka launching aku kasih pertanyaan dan pertanyaan aku terpilih. Jadi dikasih gratis majalah Monkey dan belum sampai sih sekarang. Cuman aku nggak sabar banget buat baca, kayaknya bakal di tahun depan. Oke, itu semua buku-buku yang aku baca di tahun 2020 dan akan aku baca di tahun 2021. Kalau kamu, buku apa nih yang kamu tungguin di tahun 2021? Boleh tulis di bawah sana dan ayo kita diskusikan. Jujur 2020 itu tahun yang gak mudah, tapi ternyata tiba-tiba udah di Desember. Kalau tadi aku baca ini
review pertama aku masih beneran inget banget waktu aku review dan beresin Supernova. Itu kayak masih melekat perasaannya. Dan ternyata 2020 itu tahun yang berjalan dengan cepat. Kayak I'm grateful for a lot of things this year, karena tahun 2020 ini channel YouTube ini nyampe 1000 subscriber, bahkan 2000 subscriber. Jadi thank you banget buat kalian yang udah subscribe. Sampai sekarang ini aku beneran gak nyangka di akhir tahun bisa sampai 2500 subscriber. Target aku tahun ini cuma 1000. Jadi ini udah kayak 2 kalinya target aku. Itu wow banget. Thank you for having this journey with me. Buat kamu yang sering komen-komen, aku mencoba balesin semua komen yang masuk. Semoga komen kamu juga gak terlewat ya. Aku minta maaf kalau kelewat. Thank you for staying with me, and thank you banget buat subscribe and keep watching my videos. Aku bakal mencoba buat banyak konten-konten yang lebih menarik di kedepannya. Jadi kalau kamu punya konten ideas, itu kindly komen di bawah atau bisa kontak aku langsung dan ayo kita ngobrol-ngobrol. Thank you for a journey 2020 yang walau orang bilang good riddance 2020 saking buruknya, tapi aku bersyukur akan banyak hal di tahun ini. So, yeah, thank God for 2020. Memang ini tahun yang gak enak, tapi di tahun ini juga kita banyak diproses untuk jadi lebih dewasa. So, I'm very grateful for 2020. Okay, that's it for today's video. Thank you for watching. Happy reading and bye-bye!